Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang iman yang hidup dan yang menyelamatkan. Kalau sebelumnya kita belajar bahwa iman yang hidup dan menyelamatkan adalah iman yang bukan sekedar percaya, saat ini saya akan memberi penekanan lagi, yaitu tentang beriman dan bertindak. Mari saya akan membacakan lagi surat Ibrani pasal 11 ayat 7-12. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membangun iman yang hidup dan menyelamatkan, kita dapat belajar dari 3 contoh atau teladan iman, yaitu teladan dari Nuh, Abraham, dan Sarah. Nuh adalah seorang beriman dan hidup takut akan Tuhan. Nuh percaya perkataan firman Tuhan bahwa dunia akan dibinasakan dengan air bah, dan karena itu ia taat saat diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera demi keselamatan mereka. Oleh iman, Nuh membangun bahtera dan membawa keluarganya masuk bahtera itu. Inilah iman yang menyelamatkan. Terbukti Nuh dan seisi rumahnya selamat tatkala air bah menutupi bumi. Iman yang hidup dan menyelamatkan adalah iman yang percaya pada Allah dan bertindak sesuai perintah Allah. Dan hasilnya adalah diselamatkan. Jangan berhenti pada percaya saja tanpa berbuat seperti yang Tuhan katakan, sehingga kita tidak selamat. Abraham percaya kepada Tuhan dan percaya pada panggilan Tuhan atas hidupnya, sehingga ia tinggalkan tanah kelahirannya, kemudian pergi ke suatu tempat yang belum ia ketahui sebelumnya. Abraham percaya dan bertindak sesuai perintahnya. Meninggalkan kota atau kampung halaman bukanlah keputusan yang mudah, karena meninggalkan kampung halaman sama saja dengan meninggalkan zona aman, kenyamanan hidup bersama dengan orang tua, keluarga, kemapanan, dan rumah yang permanen. Sebuah harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh Abraham untuk pergi ke tempat yang belum diketahui sebelumnya. Inilah bukti iman yang hidup dan menyelamatkan. Abraham percaya dan bertindak sesuai perintah Tuhan, dan ia menjadi bapa orang percaya. Abraham di tanah yang tidak diketahuinya, sesuai tuntunan Tuhan, Abraham tinggal di satu kemah. Ia tidak membangun rumah permanen, bukan karena tidak punya uang atau harta untuk membangunnya. Tetapi Abraham percaya janji Tuhan bahwa ia akan menerima kota yang dibangun Allah sendiri. Ingat tadi dalam Ibrani pasal 11 ayat 9-11,
Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kita pasti ingin memiliki rumah permanen dan tidak ingin tinggal di kemah. Namun Abraham tinggal di kemah karena mempercayai dan memegang janji Tuhan. Jika rumahnya permanen, maka saat Tuhan mengutusnya untuk pindah ke suatu tempat, tentu Abraham akan kesulitan dan bingung akan keberadaan rumah permanennya. Sedangkan kemah dapat dibongkar kapanpun sehingga bisa segera melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Iman Abraham adalah iman yang hidup dan menyelamatkan, sebab Abraham percaya pada Allah dan bertindak sesuai kehendak-Nya. Yang ketiga adalah teladan dari Sarah. Mari perhatikan kembali Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Tuhan berjanji bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sepertinya mustahil sebab selain mandul, Sarah dan Abraham sudah lanjut usia. Perhatikan frasa walaupun usianya sudah lewat. Tapi karena percaya, Sarah bertindak dan melahirkan anak. Kiranya kebenaran ini mengingatkan kita untuk beriman dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita meneladani baik iman Nuh, iman Abraham, dan iman Sarah. Mari kita berdoa dan membangun iman yang hidup dan menyelamatkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.